Oke, selamat datang di sesi bedah sumber kita. Hari ini kita punya sesuatu yang rasanya personal banget. Anda akan berbagi materi singkat ini, tapi terus terang ini bikin saya mikir berhari-hari. Kita semua sering rasa gini kan, hidup kita itu kayaknya ada di kepala aja. Kita jadi semacam, apa ya, supir buat otak kita, dan tubuh ini ya cuma kendaraan. Cuma alat ya? Iya, cuma alat buat pindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, teks yang kita bedah hari ini kayaknya nawarin jalan keluar dari rasa terputus itu. Dan kuncinya ada di satu metafora yang kuat banget, tubuh sebagai rumah. Tepat. Dan yang perlu kita garis bawahi dari awal ya, ini bukan sekedar kiasan puitis yang enak didengerin aja gitu. Oke. Waktu Anda bagiin teks ini, yang paling menonjol buat saya itu gimana teks ini ngajak kita buat mengubah cara pandang secara fundamental. Selama ini kan budaya kita ngajarin buat lihat tubuh itu kayak mesin. Benar, kayak mobil ya. Kalau ada yang rusak ya ke bengkel. Betul, kalau performanya kurang, kita cari cara buat upgrade. Pendekatannya mekanis banget. Nah, teks ini tuh ngajak kita buat ngebuang manual itu dan ngelihat tubuh sebagai sesuatu yang hidup, bernapas, sebuah ekosistem. Intinya, pembahasan kita hari ini tuh kayak ngajak kita kenalan ulang sama diri sendiri. Saya suka istilah kenalan ulang itu. Oke, ayo kita masuk ke gagasan utamanya. Tubuh adalah rumah yang kau bawa kemanapun kau pergi. Teksnya ngegambarin rumah ini sebagai tempat tenang yang menyimpan pengalaman, emosi, dan nalurimu. Ini kan langsung mengubah segalanya ya, dari objek jadi subjek. Tapi saya jadi kepikiran, rumah itu kan bisa juga berantakan, butuh renovasi terus-menerus. Betul, betul. Bahkan kadang terasa sempit. Apa metafora ini nggak terlalu nyederhanain masalah ya? Pertanyaan bagus banget. Dan teks ini tuh kayaknya udah ngantisipasi itu. Rumah yang dimaksud di sini bukan rumah fisik yang sempurna, melainkan rumah sebagai... Oh, sebagai rasa. Iya, rasa aman, rasa memiliki, tempat di mana kita bisa jadi diri sendiri tanpa topeng. Dan fondasi dari rumah ini, menurut teksnya, dibangun di atas satu prinsip yang luar biasa. Tubuh mengingat apa yang dilupakan pikiranmu. Nah, itu dia. Mengingat apa yang dilupakan pikiranmu. Nah, disinilah kita pindah dari sekedar puisi ke wilayah neuroscience dan psikologi yang dalam banget. Tunggu dulu. Konsep ini kan besar sekali. Buat sebagian orang ini bisa kedengeran agak mistis atau aneh gitu. Gimana kita bedain antara memori tubuh yang otentik ini dengan katakanlah sekedar rasa cemas biasa atau ya akibat salah makan kemarin? Tentu, dan itu pembedaan yang penting banget. Ini bukan soal memori naratif kayak saya ingat sarapan apa tadi pagi. Ini lebih ke kebijaksanaan somatik. Kebijaksanaan somatik. Iya, yang gila dari konsep ini adalah ini ngebuktiin kalau tubuh kita itu punya otaknya sendiri. Otak yang nggak mikir pakai kata-kata, tapi pakai sensasi, getaran, dan rasa. Dan seringkali otak yang ini jauh lebih jujur. Lebih jujur dari yang di kepala kita. Jauh. Pikiran kita kan bisa bohong ke diri sendiri. Penuh analisis, ekspektasi, ego. Tapi rasa sesak di dada atau mulas di perut pas mau ambil keputusan besar, itu susah dipalsuin. Oke, otak kedua yang lebih jujur. Ini ngebawa kita ke bagian yang paling praktis dari teks ini. Disebutkan kalau tubuh kita itu arsip hidup. Konsepnya besar, tapi gimana cara kita ngebaca arsip ini? Apa teksnya ngasih contoh nyata? Tentu aja. Dan inilah yang bikin teks ini kuat banget. Nggak ngawang-ngawang. Dia ngasih contoh yang sangat spesifik. Misalnya, ketegangan halus di bahumu. Atau debaran di dadamu. Iya. Atau favorit saya nih, keheningan yang muncul ketika sesuatu terasa benar. Ini bukan sensasi acak yang harus kita abain. Menurut teks ini adalah jejak, ini data. Data. Coba deh, Anda yang lagi dengerin sekarang berhenti sebentar, rasain bahu Anda. Ada nggak sedikit rasa tegang di sana, di leher bagian belakang mungkin? Teks ini seolah-olah bilang, mungkin itu bukan cuma karena posisi duduk yang salah. Mungkin itu arsip dari beban deadline minggu lalu yang belum benar-benar Anda lepasin. Pikiran Anda mungkin udah pindah, tapi tubuh Anda masih mikul bebannya. Persis. Atau contoh debaran di dadamu. Mungkin Anda ketemu orang baru, secara logika, obrolannya oke, orangnya sopan. Pikiran Anda ngasih label aman. Tapi ada debaran aneh. Yang nggak bisa dijelasin ya? Betul, itu bisa jadi arsip Anda, intuisi Anda nangkap sesuatu yang nggak selaras, yang nggak ketangkep sama radar logika. Tubuh kita itu aktif nyatet dan jimpen semua itu.
Bukan sebagai gangguan, tapi sebagai informasi. Jadi ketegangan itu data stres, debaran itu data intuisi. Tepat. Dan sisi sebaliknya juga berlaku kan. Keheningan yang muncul ketika sesuatu terasa benar. Ini juga pasti pernah Anda rasain. Waktu dihadapkan pilihan sulit, kita bisa bikin daftar pro kontra panjang banget. Kepala kita berisik. Tapi kemudian pas kita ngebayangin satu pilihan, tiba-tiba ada rasa tenang yang dalam di seluruh tubuh. Semuanya terasa pas. Itu bukan kesimpulan logis. Itu arsip kebijaksanaan kita yang bilang, ya, ini jalannya. Benar sekali, itu konfirmasi somatik. Dan ini nunjukin kalau tubuh itu bukan wadah pasif. Dia partner aktif dalam navigasi hidup kita. Setiap kegembiraan, setiap trauma, semuanya kerekam di sana. Di dalam arsip hidup itu. Jadi pertanyaannya bukan lagi, apa tubuh saya bicara? Tapi, Apa saya mendengarkan? nah, Wah, pertanyaan itu ngubah segalanya. Kalau tubuh kita ini arsip yang bijaksana, rasanya perlakuan kita selama ini salah besar. Kita sering marah kan sama tubuh kita? sering banget. Marah karena sakit, marah karena capek, marah karena nggak sesuai standar ideal di medsos, tapi teks ini ngusulin sebuah revolusi kecil dalam sikap kita. Sebuah revolusi yang sangat lembut. Teks ini ngajak kita buat memperlakukan tubuh bukan sesuatu yang harus dikontrol atau diperbaiki, melainkan untuk dirawat dan ditinggali. Oke, kontrol lawan dirawat. Coba kita bedah dua pendekatan ini, karena filosofinya beda banget. Kontrol dan perbaiki itu datang dari pola pikir perang. Ada musuh, entah itu lemak, capek, atau penuaan, yang harus ditaklukkan. Ada asumsi ada yang salah dengan kondisi alami tubuh kita. Jadi hubungannya kayak mandor sama pekerja ya, penuh kritik dan tuntutan. Betul. Sedangkan dirawat dan ditinggali, itu bahasa kemitraan, bahasa cinta bahkan. Merawat itu berarti nanya, kamu butuh apa hari ini? Mungkin jawabannya bukan lari 10 kilo, tapi tidur siang. Dan ditinggali, ini yang paling menarik buat saya. Kita semua punya tubuh, tapi berapa banyak dari kita yang benar-benar ninggalin tubuh kita? Atau kita cuma numpang lewat? Itu pertanyaan intinya. Meninggali tubuh itu berarti hadir sepenuhnya di dalamnya. Ngerasain sensasi kaki napak di lantai, ngerasain angetnya kopi pas kita minum. Bukan cuma jadi alat buat bawa otak kita keliling. Teks ini bahkan nyebutin konsekuensinya. Segalanya terasa lebih lembut. Kecepatan Anda, harapan Anda, keterputusan Anda. Artinya, pas kita damai sama rumah kita, seluruh lanskap hidup kita ikut berubah. Ini bikin saya mikir tentang satu kalimat kunci dalam teks ini, yang rasanya kayak sebuah pembebasan besar. Bunyinya, rumah ini tidak menuntut kesempurnaan, ia menuntut kehadiran. Wow, iya. Di tengah budaya yang terobsesi sama penampilan sempurna, produktivitas nonstop, pesan ini rasanya radikal banget. Sangat radikal dan sangat membebaskan. Pesannya kan, tubuh Anda nggak butuh Anda jadi sempurna. Nggak butuh perut six-pack buat merasa dicintai. Dia cuma butuh Anda buat ada di rumah. Cuma butuh kita buat hadir, gitu ya? Ya, hadir pas makan, jadi Anda tahu kapan kenyang. Hadir pas jalan, jadi Anda nikmatin gerakannya. Hadir pas sedih, jadi emosi itu bisa diproses dan dilepas, bukan disimpan jadi ketegangan di bahu. Kehadiran atau presence itu bentuk perawatan tertinggi. Jadi yang penting bukan rupa rumahnya dari luar, tapi apakah pemiliknya ada di dalam dan nyalain lampu. Oke, jadi kita harus hadir, bukan sempurna. Tapi jujur deh, itu kedengeran agak abstrak. Gimana caranya kita hadir? Kalau tubuh ini emang terus-terusan ngomong sama kita, bahasanya apa? Teks ini ngasuh semacam kamus atau panduan praktisnya nggak? Ada. Dan lagi-lagi indahnya itu di kesederhanaannya. Teks ini bilang, semakin Anda mendengarkan, semakin Anda menyadari bahwa ia telah berbicara kepada Anda selama ini. Jadi bukan belajar bahasa baru ya? Bukan. Ini soal ngurangin berisiknya kepala kita aja, biar bisa dengar. Dan apa yang dia minta. Ternyata, permintaannya dasar banyak. Di tengah dunia yang penuh nasihat biohacking rumit, kebijaksanaan tubuh menurut sumber ini kembali ke 3 pilar esensial. 3 pilar. Apa aja itu? Pertama, tubuh meminta Anda untuk beristirahat. Ini bukan cuma soal tidur 8 jam. Ini soal jeda. Soal ngebiarin sistem saraf kita pulih. Mungkin artinya natap keluar jendela 5 menit tanpa HP. Oke, istirahat. Jelas. Terus yang kedua? Kedua, dia minta Anda untuk bergerak. Perhatiin kata-katanya ya, bukan berolahraga. Ini lebih luas. Oh, Bisa berarti nari di dapur pas masak,
peregangan setelah lama duduk, atau jalan kaki tanpa tujuan. Ini soal ngerayain kapasitas tubuh buat bergerak. Istirahat dan bergerak. Oke, itu cukup jelas. Yang ketiga apa? Yang ketiga ini yang paling dalam dan mungkin yang paling sering kita hindari. Tubuh meminta Anda untuk merasakan. Untuk merasakan. Bukan mikirin perasaan Anda. Bukan nganalisis kenapa Anda marah. Tapi untuk benar-benar ngebolehin diri Anda ngerasain sensasi fisiknya. Ngerasain panasnya amarah di dada, beratnya sedih di ulu hati. Jujur, yang ketiga itu, merasakan, kayaknya yang paling susah ya. Rasanya kita lebih gampang disuruh lari maraton daripada disuruh duduk diam dan bener-bener ngerasain sedih selama 5 menit tanpa berusaha memperbaikinya. Iya kan? Karena kita diajarin kalau perasaan gak nyaman itu masalah yang harus diselesaikan, bukan pengalaman yang harus dijalanin. Kita coba mikir buat keluar dari emosi kita. Padahal, Iya, proses itu. Istirahat, bergerak, merasakan. Tiga-tiganya nyambung. Kalau kita kebanyakan di kepala, kita perlu gerak. Kalau kita capek, kita perlu istirahat. Kalau kita mati rasa, kita perlu diem dan ngerasain. Menurut teks ini, tujuan akhirnya cuma satu, untuk kembali pada diri Anda sendiri. mendengarkan tubuh adalah jalan pulang. Tepat. Jadi kalau kita rangkum penjelajahan kita hari ini, kita mulai dari perasaan terputus dari tubuh, dan lewat materi ini kita nemuin sebuah jalan pulang. Jalan itu dimulai dengan ngubah metafora dari tubuh sebagai mesin jadi tubuh sebagai rumah. Betul. Rumah yang ternyata adalah arsip hidup dari seluruh pengalaman kita, kompas intuisi, dan sebuah ruang yang gak minta kesempurnaan, tapi cuma minta kita buat pulang dan hadir di dalamnya. Satu pemikiran terakhir buat Anda renungin. Oke. Teks yang kita bedah hari ini kan fokus ke apa adanya tubuh itu sebuah rumah, sebuah arsip. Tapi ayo kita kembangin metafora itu selangkah lebih jauh, ke ranah tindakan. Maksudnya? Jika tubuh Anda adalah rumah, pertanyaan lanjutannya adalah, rumah seperti apa yang sedang Anda bangun dan rawat lewat pilihan Anda setiap hari? Coba elaborasi sedikit. Apakah Anda lagi ngebangun tempat yang aman, nyaman, dan penuh penerimaan? Tempat dengan ventilasi yang baik buat emosi, dengan fondasi yang kuat dari istirahat yang cukup, atau tanpa sadar, Anda malah ngebangun sebuah lokasi proyek renovasi tanpa akhir? Wah, Rumah yang dindingnya selalu dicat ulang karena nggak pernah cukup bagus, yang selalu berisik sama kritik dari mandor di kepala Anda, yang selalu dinilai kurang dan nggak akan pernah selesai. Sumber ini nggak ngejawab itu. Karena ini pertanyaan yang cuma bisa Anda jawab sendiri setelah pembahasan kita berakhir.